Hai adik-adik semua, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Adik-adik tahu kan jika kita pasti bergerak setiap waktu? Karena bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup loh. Wow. Lalu bagaimana ya dengan benda mati? Apakah mereka juga bisa bergerak? Benda mati juga dapat bergerak loh, akan tetapi benda mati tidak dapat bergerak sendiri. Adik-adik pasti pernah melihat bola menggelinding kan ketika sedang bermain sepak bola, atau daun jatuh berguguran dari pohonnya. Lalu karena apa ya benda-benda itu bisa bergerak? Apakah ada sihir di benda-benda itu? Eits, itu bukan sihir ya adik-adik. Oke. Agar kalian tahu alasannya, kali ini kita akan membahas tentang gerak benda bersama dengan kakak Nadia Putri Utami untuk beberapa menit ke depan. Let's go guys! Adik-adik pasti sudah tahu kan apa itu gerak benda? Yaps, gerak benda adalah perubahan posisi suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain dalam selang waktu tertentu. Misalnya, sebuah mobil mula-mula berada di tempat A, lalu beberapa waktu kemudian mobil berada di tempat B. Maka mobil tersebut dikatakan telah bergerak dari A ke B. Yeay! Coba deh perhatiin saat kalian bermain bola. Kalian menendang dan melemparkan bola sehingga membuat bola itu bergerak. Jarum jam dinding di rumah kalian pun juga bergerak kan? Akibatnya letak jarum jam berpindah. Gerak suatu benda mengakibatkan posisinya berpindah. Apakah secara bergerak semua benda sama? Tentunya tidak ya adik-adik. Setiap benda bergerak dengan cara yang berbeda. Ada yang berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir. Gerak berputar. Kenapa ya disebut gerak berputar? Betul sekali. Disebut gerak berputar karena suatu benda bergerak mengelilingi pusat tertentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita seperti gerak jarum jam yang berputar dan gerak baling-baling kipas angin. Gerak menggelinding. Gerak menggelinding hampir mirip dengan gerak berputar loh adik-adik. Benda yang menggelinding juga mengalami gerak berputar, tetapi perbedaannya benda yang menggelinding mengalami perpindahan tempat, sedangkan benda yang berputar tempatnya tetap. Gerak menggelinding merupakan gerak berputar sambil berguling pada benda yang umumnya berbentuk bulat. Gerak menggelinding ini sering kalian lihat ketika kalian bermain sepak bola atau ketika bermain kelereng. Gerak jatuh. Ketika kalian melemparkan suatu benda ke arah atas, pasti akan turun ke bawah kan? Nah, gerakan ini disebut gerak jatuh. Gerak jatuh terjadi karena benda ditarik gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi ini juga disebut gaya tarik-menarik bumi ya adik-adik, yaitu arah gaya tarik bumi yang menuju pusat bumi. Buah yang sudah masak pun akan jatuh ke bawah. Daun yang gugur pun pasti akan jatuh ke tanah. Gerakan ini juga dinamakan gerak jatuh. Contoh lainnya yaitu orang yang melakukan terjun payung dari pesawat. Gerak memantul. Gerak memantul ini terjadi setelah benda membentur sesuatu. Contohnya ketika kalian sedang bermain bola basket. Bola akan memantul ketika bola dijatuhkan. Ketika kalian melompat juga termasuk gerak memantul loh adik-adik. Saat kalian melompat, kaki akan memantul dari permukaan tanah untuk mendorong tubuh naik ke atas. Gerak mengalir. Gerak mengalir merupakan gerak benda yang bersifat cair dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika kamu menuang air ke dalam gelas, air akan mengalir ke dalam gelas tersebut. Dan ketika kamu minum, air akan mengalir dari gelas ke mulut kalian. Itulah yang dinamakan dengan gerak mengalir. Apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda? Yang pertama adalah bentuk benda.
Setiap benda akan memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti kotak, segitiga, ataupun lingkaran. Dengan semua bentuk itu pun, benda bisa bergerak, namun gerakannya akan berbeda ya adik-adik. Benda yang berbentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak daripada benda persegi, segitiga, ataupun limas yang memiliki banyak sudut. Yang kedua adalah ukuran dan berat benda. Benda yang ukurannya kecil dan ringan akan mudah bergerak dan gerakannya cepat. Sedangkan benda yang ukurannya besar dan berat akan sulit bergerak dan gerakannya pun menjadi lambat. Sebagai contoh, ketika seseorang mendorong kursi plastik akan lebih mudah digerakkan karena kursi berukuran kecil dan ringan. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang mendorong lemari, lemari tersebut akan susah digerakkan karena besar dan berat. Yang ketiga adalah permukaan bidang yang dilalui benda. Permukaan bidang lintasan yang dilalui benda juga mempengaruhi gerak benda loh adik-adik. Contohnya yaitu pada mobil yang melaju di jalan beraspal dan datar akan sangat mudah dikendarai daripada mobil yang melaju di jalanan yang belum beraspal. Yang keempat adalah luas permukaan benda. Semakin luas permukaan benda, maka semakin besar hambatan udaranya. Adik-adik pasti pernah melihat pesawat kan, baik itu secara langsung maupun hanya lewat handphone. Sayap pesawat udara dibuat melebar dan tipis. Dengan demikian, pesawat dapat terbang dengan leluasa. Sebaliknya, bagian depan pesawat terbang dibuat runcing yang bertujuan untuk memperkecil hambatan udara dan pesawat dapat melesat cepat di angkasa. Wah, hari ini kita sudah banyak mengetahui tentang gerak benda ya adik-adik. Ternyata setiap benda bisa bergerak dengan caranya masing-masing ya. Sekarang, coba deh lihat di sekitar kalian, benda apa saja yang sedang bergerak. Yuk jadi detektif gerak benda di rumah kalian masing-masing. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Nadia hari ini. Jangan lupa ya tetap semangat, tetap penasaran, dan sampai jumpa di petualangan ilmu berikutnya bersama Kak Nadia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang